Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Muslim SHI MHI selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian muamalah. Di sini saya Rasli lagi dengan PM 2321030176. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi, yaitu mengenai metode analisis data. Apa sih itu metode analisis data? Metode analisis data adalah suatu proses pengumpulan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna, menarik kesimpulan, dan juga untuk mendukung pengambilan sebuah keputusan. Dalam metode analisis data itu terbagi menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama yaitu analisis naratif. Apa itu analisis naratif? Jadi, analisis naratif adalah sebuah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada cara manusia menyusun dan menceritakan kisah atau pengalaman hidup mereka. Metode ini berasumsi bahwa manusia memahami dunianya melalui sebuah cerita. Dalam analisis naratif ini, fokus utamanya yaitu berupa teks, lisan, atau bahkan tulisan yang memiliki alur waktu. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana seorang individu memberikan makna terhadap pengalaman mereka, mengidentifikasikan tema tersembunyi, dan melihat bagaimana identitas dibentuk melalui sebuah cerita. Sumber data dari analisis naratif ini adalah yang pertama yaitu wawancara mendalam, selanjutnya yaitu biografi, selanjutnya yaitu autobiografi, buku harian, dokumen pribadi, atau observasi partisipatoris. Nah, cara kerja dari analisis naratif ini adalah peneliti tidak hanya melihat apa yang diceritakan, tetapi juga bagaimana cerita itu disampaikan, baik itu merupakan struktur ceritanya, metafora yang digunakan, dan konteks sosial budaya. Yang kedua yaitu analisis deskriptif. Apa itu analisis deskriptif? Analisis deskriptif adalah sebuah metode statistik dasar yang digunakan untuk merangkum, mendeskripsikan, dan menampilkan data secara bermakna, sehingga pola-polanya tertentu dapat terlihat secara jelas. Nah, fokus utamanya yaitu untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang mudah untuk dipahami. Tujuan dari analisis deskriptif ini adalah untuk menyajikan ringkasan data agar karakteristik utamanya dari suatu fenomena dapat dipahami secara cepat. Nah, biasanya teknik yang digunakan itu ada 3 teknik. Yang pertama yaitu ukuran pemusatan data. Biasanya terdiri dari mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, yang kedua yaitu penyebaran data. Nah, penyebaran data ini terdiri dari range atau jangkauan, variance, standard definition atau simpanan baku, dan yang ketiga yaitu visualisasi yang terdiri dari tabel frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran, atau bahkan histogram. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu analisis sosiohistoris. Apa itu analisis sosiohistoris? Simpelnya, analisis sosiohistoris adalah sebuah metode yang menggabungkan perspektif sosiologi dan sejarah untuk memahami sebuah fenomena sosial yang saat ini sedang terjadi dengan menelusuri akar sejarah dan perkembangannya dari waktu ke waktu. Nah, fokus utama dari analisis ini adalah untuk menghubungkan antara peristiwa masa lalu dengan kondisi struktur sosial di masa kini. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana perubahan sosial terjadi, faktor sejarah apa saja yang membentuk realitas saat ini, dan bagaimana masyarakat merespon perubahan tersebut di masa lalu. Sumber data yang digunakan dalam analisis sosiohistoris ini dapat berupa arsip sejarah, dokumen pemerintah, catatan pengadilan, surat kabar lama, artefak, dan literatur dari periode waktu tertentu. Nah, contoh dari penerapannya itu meneliti bagaimana kebijakan transmigrasi di era Orde Baru membentuk pola segregasi dan integrasi sosial antar etnis di sebuah provinsi pada masa kini.
Nah, yang paling penting atau karakter kuncinya, peneliti harus sangat memperhatikan konteks waktunya, entah itu kapan peristiwa terjadi dan tempatnya di mana peristiwa terjadi, serta menghindari menilai peristiwa masa lalu dengan standar nilai di masa kini. Untuk yang keempat, yaitu analisis komparatif. Apa itu analisis komparatif? Analisis komparatif adalah sebuah metode yang membandingkan dua atau lebih objek, kelompok, sistem, atau fenomena untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang ada di antara mereka. Hal-hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu fokus utama dulu. Fokus utama dari analisis komparatif ini yaitu perbandingannya secara sistematis dan juga terstruktur. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan pola, menjelaskan hubungan sebab akibat, mencari best praktik atau praktik terbaiknya, atau memahami keunikan suatu fenomena dengan mengkontraskannya dengan fenomena lainnya. Nah, kunci keberhasilan dari analisis ini, objeknya harus dibandingkan, harus memiliki dasar pijakan yang sama atau apple to apple, agar perbandingan tersebut valid dan juga bermakna. Nah, contoh penerapannya yang dapat dilakukan adalah yaitu membandingkan efektivitas metode pembelajaran online atau yang kita sebut sebagai daring dengan metode pembelajaran offline atau luring terhadap tingkat pemahaman materi yang dipahami oleh seorang mahasiswa. Nah, yang terakhir yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT itu berbeda dari analisis lainnya karena terdiri dari 3 analisa, yaitu strength atau kekuatannya, weakness atau kelemahan, opportunities peluang, dan threats atau ancaman. Nah, yang dimaksud dengan analisis SWOT adalah suatu kerangka kerja evaluasi strategis yang digunakan untuk mengidentifikasikan dan menganalisis sebuah faktor internal dan juga eksternal yang nantinya akan berdampak pada keberhasilan suatu proyek, organisasi, atau suatu kebijakan. Fokus utama dari analisis SWOT itu adalah pemetaan kondisi yang strategis secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk membantu pengambilan keputusan, memaksimalkan potensi, meminimalkan resiko, dan merumuskan strategi yang tepat sasarannya. Nah, penjelasan singkatnya, strength atau kekuatan itu berupa karakteristik positifnya atau keunggulan kompetitifnya, atau juga bisa disebut sebagai aset internal yang memberikan keuntungan. Nah, yang kedua yaitu weakness-nya atau kelemahan, itu dapat berupa kekurangannya, keterbatasan, atau area yang perlu diperbaiki agar tidak menghambat tujuan dari penelitiannya. Nah, yang ketiga yaitu opportunities atau peluangnya. Nah, itu bisa berupa faktor lingkungan luar, tren pasar, atau situasi yang dapat dimanfaatkan untuk meraih sebuah keuntungan. Nah, yang keempat yaitu threats atau ancaman. Nah, ancaman ini dapat berupa elemen dari luar yang kemungkinan dapat berpotensi untuk menimbulkan sebuah masalah, sebuah risiko, atau kerugian bagi kelangsungan proyek atau organisasi. Atau contoh penerapannya itu misalkan seorang peneliti mengevaluasi sebuah program bank sampah desa. Nah, strength-nya atau kekuatannya itu warga sangat partisipatif. Sedangkan weakness atau kekurangannya yaitu kurangnya armada pengangkut, dan opportunities atau peluangnya adalah adanya dana hibah dari pemerintah daerah untuk lingkungan tersebut. Nah, sedangkan threats atau ancamannya itu dapat berupa penurunan harga jual plastik bekas di tingkat pengepul besar. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.